video kali ini kita agak sedikit berbeda. Nggak selalu hahaha cengengesan kayak biasa. Sekarang kita serius dulu ya. Karena teman-teman dan saudara kita yang ada di Pulau Sumatera sedang berduka. Di berita yang beredar dari tanggal 26 November 2025, Sumatera itu sedang diterjang banjir dan juga longsor. Bencana alam ini tuh sangat ngeri banget, sampai banyak makan korban dan juga kerusakan. Dan di sini aku mau ngobrol sama teman-teman, kita harus pick up tentang hal ini supaya bencana alam yang terjadi di Sumatera ini dijadikan sebagai bencana nasional. Nah, kenapa sih harus dijadikan sebagai bencana nasional? So, langsung aja kita ke pembahasannya. Apa itu bencana nasional? Nah, teman-teman, gampangnya, bencana nasional adalah sebuah bencana alam yang dampaknya itu sangat besar, yang mana dinilai pemerintah daerahnya itu tidak mampu, tidak sanggup untuk menangani bencana alam tersebut. Nah, sehingga bencana ini harus diambil alih oleh pusat, biasanya oleh Presiden dan BNPB. Saha cenah BNPB teh? Nah guys, BNPB singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi guys, BNPB ini adalah lembaganya pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur, mengurus semua hal terkait bencana di Indonesia, mulai dari pencegahan, mitigasi, evakuasi, sampai pemulihan. Nah guys, sebenarnya setiap daerah itu punya kok lembaga penanggulangan bencana kayak gini, tapi kalau daerah itu namanya BPBD. Beda nih sama BNPB. Bedanya apa? BNPB tingkatannya tuh nasional, se-Indonesia, sedangkan BPBD tingkatannya hanya daerah seperti provinsi atau kabupaten kota. Nah guys, apa nih yang akan terjadi kalau bencana Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Kenapa sih harus ditetapkan sebagai bencana nasional? Sampai banyak banget tokoh publik, influencer, dan juga masyarakat yang menyuarakan hal ini. Bahkan ada juga yang bikin template tuh di Instagram yang sudah dibagikan ribuan kali oleh para pengguna Instagram. Nah guys, yang akan terjadi jika sebuah bencana itu ditetapkan sebagai bencana nasional itu adalah yang pertama, pemerintah pusat itu akan langsung mengambil alih koordinasi bencana alam ini. BPBD daerah tetap kerja nih guys, tapi yang memimpin penuh adalah BNPB. Bedanya udah kita jelasin tadi ya guys. Nah terus TNI, Polri, dan juga kementerian terkait ini tuh bakal dari pusat juga. Jumlahnya lebih banyak dan juga kemampuannya lebih siap. Artinya penanganan jadi jauh lebih cepat dan terpusat. Berikutnya, keuntungan yang kedua adalah dana penanganan langsung nih diambil dari APBN, jadi bukan dari APBD lagi. Nah nih, kalau teman-teman bingung APBN itu apa? Intinya APBN itu uang kas negara. APBD, uang kas daerah ya, pemerintah daerah. Nah kalau dari APBN ya, ini tuh jumlah uangnya tentu saja lebih banyak. Logikanya gini aja guys. Nah, kalau misalnya seorang siswa ada lomba tingkat daerah, tingkat kabupaten, kita kan biasanya suka dikasih tuh uang sama Pak Camat nih ya. Nah, itu biasanya dikasih 500.000. Tapi kalau udah di tingkat provinsi, nanti yang ngasihnya kan berarti bupati. Nah, itu biasanya ngasihnya 3-5 juta. Nah, kalau misalnya udah di tingkat nasional, itu perwakilan dari provinsi, berarti yang ngasihnya adalah gubernur. Itu juga nanti nilainya lebih besar lagi. Nah, begitu pula guys dengan APBN dan juga APBD ini. Jadi semakin nasional gitu, semakin banyak jumlah uang kasnya dibandingkan yang daerah. Nah, begitu status naik, seluruh pembiayaan pemulihan seperti logistik, alat berat, relokasi, rehabilitas, dan rekonstruksi akan langsung dibiayai oleh APBN. Jadi untuk APBD-nya ini mereka tidak akan dikenakan biaya yang terlalu besar. Keuntungan yang ketiga adalah mobilisasi personil yang besar-besaran. Guys, jika bencana nasional ditetapkan, pemerintah bisa langsung mengerahkan TNI dalam jumlah yang besar, Polri dalam jumlah yang besar, tim SAR dalam jumlah yang besar, dan juga para relawan dengan jumlah yang besar.
Relawannya juga kalau udah tingkatannya bencana nasional biasanya adalah relawan yang memiliki sertifikat. Jadinya lebih memadai, lebih ahli, dan memang lebih pengalaman. Terus guys, keuntungan yang keempat adalah bantuan internasional bisa nih dibuka. Jadi guys, dalam beberapa bencana, jika ditetapkan sebagai bencana nasional, itu tuh memungkinkan akan mendapatkan bantuan dari negara lain, seperti dari Badan PPB, UNDP, WFP, dan juga WHO. Jadi istilahnya bantuan dunia itu lebih mudah dan juga legal. Keuntungan yang kelima adalah proses evakuasi dan pencarian korban dilakukan lebih cepat. Nah guys, ini tuh berpengaruh dari poin-poin sebelumnya, dimana sekarang dananya besar, terus orangnya banyak. Hal ini tuh bisa menjadikan akses alat berat lebih mudah nih. Jadi kayak helikopter ada, kendaraan statis, dan juga kapal pun bisa langsung digunakan. Nah, semakin cepat, semakin banyak bantuan, maka para korban itu akan lebih banyak gitu kemungkinan untuk diselamatkan. Keuntungan yang keenam adalah rehabilitasi dan rekonstruksi berskala besar. Nah guys, kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional nih, maka pemerintah pusat itu akan segera memperbaiki rumah warga, jembatan jalan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Jadi untuk pemulihannya nanti itu akan lebih cepat dan juga lebih rapi karena emang ditangani oleh pusat. Kemudian keuntungan yang ketujuh adalah status daerah yang berubah. Ini tuh mempengaruhi pengungsian, distribusi makanan bahan pokok, penyaluran BLT atau bansos bencana, pengendalian harga dan stok pangan, dan juga pengawasan keamanan di daerah terdampak. Nah terus yang terakhir nih, kalau misalnya bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka presiden itu bisa menerapkan hal ini nih. Misalnya, percepatan pembangunan khusus untuk para korban banjir di Sumatera. Nah, nantinya tuh bakalan dipercepat gitu. Jadi nantinya tuh barang-barang yang akan dipakai buat pembangunan ulang itu tuh bakal diadain gitu. Gak diproses panjangin, gak diribetin. Syarat-syaratnya tuh dibikin simple supaya pembangunan ini tuh lebih cepat. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah apakah bencana Sumatera ini sudah masuk ke kriteria bahwa bisa ditetapkan sebagai bencana nasional? Jadi guys, ternyata ada 7 kriteria nih penetapan bencana nasional versi BNPB dan regulasi. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari PP nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana, pedoman BNPB dan kajian kebijakannya. Kriterianya apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah adanya jumlah korban jiwa yang banyak. Termasuk juga nih banyak yang meninggal, banyak orang yang terluka parah, banyak orang yang menghilang, dan banyak juga orang yang mengungsi. Kondisi Sumatera sekarang gimana? Banyak banget yang meninggal, banyak yang hilang, banyak yang ngungsi, apalagi ini mah udah ribuan banget. Jadi untuk kriteria pertama harusnya untuk Sumatera itu sudah memenuhi kriteria. Kemudian kriteria yang kedua adalah adanya kerusakan infrastruktur berskala besar. Nah ini tuh meliputi rumah hancur, jalan nasional atau akses utama yang putus, jembatan roboh, fasilitas vital lumpuh kayak air, listrik, ataupun bandara. Terus kondisi Sumatera sekarang gimana guys? Tentu saja guys, banyak jembatan yang putus, desa yang terisolasi, akses logistik sulit, listrik dan air mati pun ya banyak gitu di wilayah tersebut. Jadi bisa disimpulkan untuk kriteria kedua, Sumatera juga memang sudah memenuhi kriteria. Kriteria yang ketiga adalah cakupan wilayah yang luas, jadi lintas kabupaten atau provinsi. Jadi kalau mau ditetapkan sebagai bencana nasional, kriterianya adalah tidak hanya terjadi di satu kota, tapi di daerah-daerah tertentu dan juga secara sekaligus. Nah terus Sumatera gimana nih, masuk gak kriterianya? Tentu saja masuk guys. Nah yang aku ingat ini tuh paling gedenya di 3 provinsi, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah ini kan provinsi. Nah dalam provinsi itu kan ada kabupaten dan juga kota. Nah itu makin banyak lagi. Jadi tentu saja untuk kriteria yang ketiga ini tuh sudah terpenuhi. Lanjut yang keempat adalah gangguan berat pada fungsi sosial dan ekonomi. Contohnya nih, aktivitas warga terhenti seperti sekolah, belanja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah terus sekarang
sekarang kondisi Sumatera gimana nih guys? Kondisinya adalah lumpuh total. Akses pangan sulit, aktivitas ekonomi berhenti. Jadinya kriteria yang keempat juga terpenuhi. Nah, terus yang kelima adalah pemerintah daerah tidak mampu menangani atau kapasitasnya sudah tidak sanggup lagi gitu ya. Nah, ini adalah kriteria yang paling penting. Jika sebuah daerah atau Pemda sudah tidak mampu, sudah kewalahan, maka memang harus segera ditetapkan sebagai bencana nasional supaya dibantu sama pemerintah pusat. Nah, terus yang ini kondisi Sumatera gimana nih? Pemerintah Sumateranya masih sanggup atau udah kewalahan? Nah guys, menurut beberapa informasi, Pemda sudah menetapkan status tanggap darurat, sebagian akses masih sulit dijangkau, logistik kurang, dan minta dukungan pusat. Tapi menurut BNPB, pemerintah daerah ini masih dianggap mampu menangani dengan bantuan pusat sehingga belum masuk kategori nasional. Jadi untuk poin ini kriterianya itu masih diperdebatkan. Kemudian kriteria yang keenam adalah dampak berpotensi jangka panjang dan butuh rekonstruksi besar. Nah guys, maksudnya itu jika dari bencana alam ini maka pembangunannya itu harus dilakukan bertahun-tahun karena emang rusak banget. Nah maka bolehlah tuh ditetapkan sebagai bencana nasional. Terus gimana nih kondisi Sumatera sekarang? Itu kondisinya emang udah parah banget guys. Jembatan pada rusak, jalan utama juga pada belah gitu ya. Ini mah udah kacau banget, pasti kalian udah lihat kan di media sosial lainnya. Nah ini tentu saja sudah memenuhi kriteria karena memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan itu bukan cuman bisa selesai 1-2 minggu aja, tapi harus bertahun-tahun. Apalagi ini skalanya emang besar banget. Kriteria yang ketujuh atau kriteria yang terakhir adalah adanya desakan atau pertimbangan politik. Jadi sebenarnya politik itu benar-benar penting banget guys di negara ini karena sesimpel harus menetapkan bencana alam ini menjadi bencana nasional juga harus dipertimbangkan oleh para politisi. Jadi memang harus ada usulan dari DPR, usulan dari para tokoh, dan juga usulan dari analisis ahli. Nah, kondisi Sumatera sekarang gimana? Nah, alhamdulillahnya sekarang tuh banyak banget tokoh-tokoh, influencer, DPR, dan juga para ahli yang memang meminta hal ini, bencana ini dijadikan sebagai bencana nasional. Jadi kriterianya sudah terpenuhi. Kesimpulannya, dari 7 kriteria yang dijelaskan oleh BNPB, Sumatera ini sudah memenuhi 6 kriteria nih. Satu kriteria yang masih diperdebatkan adalah apakah pemerintah daerah Sumatera masih mampu atau sudah kewalahan. Jadi bisa disimpulkan kalau bencana yang ada di Sumatera ini sudah memenuhi syarat kriteria untuk dijadikan sebagai bencana nasional. Tapi kenapa sih sampai sekarang masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena katanya nih guys, dari sisi pemerintah ya, Pemda ini masih bisa bekerja. Terus bantuan pusat juga sudah turun. Jadinya nggak harus nih ditetapkan sebagai bencana nasional, cenah, karena dari pusat juga ada bantuan. Tapi meskipun udah dibantu sebenarnya beda loh. Kalau bencana nasional sama bencana daerah aja. Kan kita udah jelasin tuh tadi keuntungan dan juga kriteria-kriterianya. Nah terus juga katanya belum ada kolaps total kemampuan daerah, data final belum lengkap, dan juga penetapan nasional itu langkah politik dan keuangan yang besar. Makanya guys, kita itu harus ikutan bersuara. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera masih berjuang nih di tengah banjir dan juga longsor. Nah, suara-suara kita inilah yang akan menjadi kekuatan untuk mereka. Ayo kita desak pemerintah supaya segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional supaya bantuan datang lebih cepat, lebih besar, dan juga lebih merata. Satu suara kita mungkin emang kecil guys, tapi kalau disatuin seluruh Indonesia, aku yakin pemerintah pasti dengar kok. Oke deh guys, jadi segitu dulu aja video kali ini. Sebelum closing ya, aku pengen kita doain bareng-bareng dulu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, ketabahan kepada para korban. Semoga juga korban yang sudah tiada ditempatkan di sisinya, di tempat yang paling indah. Semoga para korban yang sekarang lagi terluka segera sembuh, segera sehat, segera bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
Dan semoga untuk para korban yang mengungsi diberikan ketabahan hati, kesabaran, kesehatan, dan juga diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan satu lagi ya guys, doakan juga semoga pemerintah kita cepat buka hati, buka mata, dan segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Keputusan untuk menetapkan hal ini sebagai bencana nasional bukanlah untuk menakut-nakuti. Ini adalah keputusan yang akan menyelamatkan banyak nyawa. Oke nih guys, segitu dulu aja video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman juga aku minta share ya, supaya orang lain juga tahu tentang hal ini. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.